Kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Joko Praitno dalam program Fibis Fokus. Pada program Fibis Fokus kali ini kita akan membahas perkembangan dari harga batubara dan efeknya terhadap kinerja emiten-emiten batubara dalam negeri. Langsung saja mari kita lihat sebenarnya apa yang terjadi belakangan ini terhadap harga batubara dan mengapa bisa terjadi penurunan atau kenaikan. Silakan Joko. Oke Wahyu, terima kasih. Pemirsa Fibis News, seperti kita ketahui bersama, dalam setahun terakhir atau lebih tepatnya sejak awal tahun ini, pergerakan komoditi, energi maupun logam mengalami penurunan yang cukup signifikan. Batubara sebagai salah satu energi yang dibutuhkan oleh sektor industri global cukup mengalami imbas yang cukup negatif dalam setahun terakhir terkait dengan adanya pengaruh dari penurunan perekonomian global maupun juga perlambatan ekonomi yang melanda China sejak kuartal pertama tahun ini. Faktor utama pelemahan batubara tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor yang dialami oleh komoditi utama global, di mana secara fundamental krisis finansial yang melanda Eropa cukup memberikan sebuah dampak yang sangat negatif terhadap permintaan batubara secara umum. Penurunan yang cukup signifikan bahkan telah terjadi pada tahun ini sebesar 27,15% atau telah menurun sebesar 33,72 dolar per ton. Harga batubara yang sempat menyentuh level tertinggi dalam 2 tahun terakhir pada posisi 125 dolar per ton pada awal tahun ini terus mengalami penurunan cukup signifikan sampai dengan hari ini menyentuh level terendah dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada posisi 90,4 dolar per ton. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan bagi investor, terutama mengenai prospek perekonomian global yang masih sangat negatif, terutama pada sisi sektor finansial Eropa yang masih belum dapat teratasi sampai dengan saat ini. Beberapa negara utama Eropa yang mengalami krisis merupakan salah satu atau sebagian dari konsumen terbesar batubara di kawasan Eropa seperti Yunani maupun Spanyol. Hal tersebut juga memberikan sebuah sentimen negatif bagi beberapa produsen utama batubara dunia seperti Australia yang pada tahun lalu bahkan sempat memperoleh dampak positif dari kenaikan harga batubara yang sempat menyentuh level 125 sampai dengan 130 dolar per ton akibat adanya imbas bencana alam banjir yang melanda Queensland yang merupakan kawasan utama bagi produksi batubara di Australia. Hal tersebut juga memberikan ekspektasi yang negatif bagi Australia sebagai produsen utama batubara terkait dengan adanya penurunan produksi yang masih akan cukup mungkin terjadi sampai dengan akhir tahun ini. Sedangkan China yang merupakan konsumen batubara terbesar dunia juga mengalami imbas ataupun memberikan sebuah kontribusi terhadap penurunan harga batubara global. Permintaan batubara China sampai dengan saat ini terus mengalami penurunan. Bahkan pemerintah China mencatat bahwa permintaan ataupun konsumsi batubara di China pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 15% atau sebesar 7,43 juta per ton sampai dengan kuartal kedua tahun ini. China yang kuartal pertama mengalami penurunan impor bahkan sempat menunda pengiriman batubara dari Indonesia terkait dengan masih melimpahnya persediaan batubara di negara tersebut. Selain dipengaruhi oleh turunnya permintaan pada sektor industri, penurunan permintaan batubara di China juga disebabkan oleh adanya kebijakan dari pemerintah China yang membatasi penggunaan listrik di negaranya. Permintaan batubara terbesar di China selain juga sebagai pasokan tertinggi dari sektor industri juga merupakan pasokan tertinggi bagi industri ataupun sektor tenaga listrik di negara tersebut. Bahkan pemerintah China memprediksi bahwa penurunan permintaan batubara pada tahun ini diperkirakan akan mencapai level 23% sampai dengan 25%.
Hal tersebut juga memberikan sebuah sentimen negatif bagi kondisi permintaan batu bara di India, di mana India merupakan konsumen terbesar kedua setelah China. Permintaan ataupun kebutuhan batu bara di India pada kuartal kedua tahun ini mengalami penurunan sampai dengan 77,3% atau diperkirakan akan masih mengalami penurunan terkait dengan masih tingginya tingkat inflasi di India sampai dengan bulan Juli yang lalu. Pada bulan Juli yang lalu, tingkat inflasi di India tercatat mengalami kenaikan sebesar 6,4% atau masih stabil di kisaran antara 6 sampai dengan 7% yang merupakan kisaran tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dari segi fundamental, Indonesia sebetulnya tidak terlalu terkena imbas yang negatif dari kondisi fundamental global. Indonesia meskipun tidak termasuk dalam 3 besar produsen utama batubara dunia, diperkirakan masih cukup terbilang prospektif dari segi ekspor batubaranya. Meski posisi strategis di Indonesia masih cukup dibutuhkan bagi beberapa negara importir seperti India maupun China dalam segi pasokan batubara dalam setahun terakhir. Bahkan Asosiasi Perusahaan Pertambangan Batubara Indonesia memprediksi bahwa pada semester kedua tahun ini produksi batubara diperkirakan hanya turun tipis sebesar 2,5% saja atau total sebesar 180 juta ton sampai dengan akhir semester tahun ini. Dengan kisaran harga global diperkirakan akan mencapai 80 sampai dengan 85 dolar per ton. Demikian Wahyu penjelasan mengenai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi penurunan batubara dalam setahun terakhir. Sekarang mungkin Wahyu bisa menjelaskan mengenai emiten-emiten apa saja yang mengalami dampak negatif dari penurunan batubara tersebut. Silakan Wahyu. Ya. Penurunan dari harga batubara sendiri tentunya mengalami pengaruh terhadap kinerja-kinerja dari emiten batubara di dalam negeri. Pertama, mari kita lihat saja langsung. Dapat dilihat sebenarnya secara umum penjualan dari emiten-emiten batubara di dalam negeri untuk semester pertama 2012 ini tampak justru masih mengalami peningkatan. Namun peningkatannya tampak rata-rata masih cukup moderat, yaitu sekitar 20%. Walaupun penjualan meningkat, tampak bahwa laba bersih di semester pertama 2012 ini secara umum tampak malah mengalami penurunan. Dapat dilihat seperti Beraukol mengalami penurunan sebesar 166%. Lalu Delta Dunia Makmur atau DOIT anjlok, laba bersihnya anjlok sekitar 1.900%. Lalu tambang atau PTBA tampak mengalami penurunan tipis sebesar 3%. Nah, yang cukup menarik di sini adalah kita simak GTBO atau Garda Tujuh Buana, di mana penjualannya untuk semester pertama 2012 ini meroket sebesar 3.070%. Laba bersihnya juga melonjak sebesar 7.300%. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan GTBO? Menurut sumber-sumber atau informasi yang didapat, tampaknya hal ini kemungkinan diakibatkan oleh gaya bisnis dari GTBO yang cukup unik dibandingkan dengan emiten batubara yang lainnya, yaitu GTBO melakukan penjualan batubara dengan gaya prasmanan. Jika emiten-emiten batubara yang lain mungkin melakukan penambangan, lalu hasil tambang batubara tersebut dijual ke pembeli. Namun GTBO sistem transaksinya cukup berbeda, di mana pembeli akan langsung membeli tambang yang akan dibelinya, namun mereka akan melakukan penambangan sendiri dan atau dengan kata lain melakukan menyewa jasa kontraktor penambangan sendiri tanpa menggunakan jasa dari GTBO. Jadi contohnya maksudnya seperti adalah GTBO ini seperti menjual izin penambangan. Nah, kemungkinan hal ini memberikan efisiensi bagi operasional dari GTBO sehingga dapat memberikan keuntungan besar bagi GTBO sendiri. Penjualan dari GTBO ini sendiri juga diperkirakan secara langsung atau dibayar di muka untuk 1 tahun ke depan. Jadi penambangan belum dilakukan,
namun pembayaran sudah langsung dilakukan. Hal ini memberikan keuntungan yang cukup besar bagi GTPO sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat juga apa dampaknya penurunan harga batubara ini sendiri terhadap kinerja dari saham-saham emiten batubara dalam negeri. Dapat dilihat bahwa rata-rata saham emiten batubara selama setahun belakangan ini tampak mengalami penurunan yang sangat tajam, seperti Adro tampak mengalami penurunan sekitar 40%, Bumi anjlok 60%. Namun lagi-lagi khususnya untuk GTPO tampak beda sendiri, yaitu mengalami pelonjakan yang cukup tajam, yaitu harga sahamnya yang di semester pertama 2011 hanya ditutup di posisi 140, namun di semester pertama 2012 ini tampak telah melonjak menjadi di kisaran 5.000 atau meningkat sekitar 3.500%. Jadi ya, penurunan harga batubara ini tampaknya mempunyai dampak yang negatif terhadap kinerja sektor penambangan di dalam negeri. Oke pemirsa setia Fibis News, demikian tadi penjelasan dari kami terkait dengan faktor-faktor fundamental dan juga perkembangan emiten saham batubara yang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Sampai jumpa di segmen Fibis Fokus minggu depan dan salam Fibis.